Wa ma umiru illa liya'budullah. Wa ma umiru. Dan tidaklah mereka itu diperintah illa liya'budu, kecuali supaya mereka itu menyembah Allah, mukhlisina, dengan ikhlas lahu karena Allah, menyembah ad-dina pada agama hunafa akan lurus, wa yuqimu dan mendirikan atau menegakkan as-sholata sholat, wa yu'tu dan membayar az-zakata zakat, wa dzalika yang demikian itulah beribadah dengan tulus ikhlas, kemudian menegakkan sholat, kemudian mau bayar zakat, itu semuanya adalah dinul qayyimah, agama yang lurus. Nah, jadi sama sebetulnya apa yang diperintahkan di masing-masing agama samawi. Pokoknya ini sama. Yang pertama itu pasti menyembah Allah. Jadi akidahnya itu menyembah Allah. Mukhlishina lahuddin, mukhlis itu ya ikhlas. Ikhlas itu ya tulus karena Allah. Tulus karena Allah, bukan karena yang lain, bukan karena duniawi ataupun bukan karena ganjaran ataupun surga atau neraka. Itu ikhlas yang paling puncak. Nah, meskipun kalau dalam kitab tasawuf itu dikategorikan ada ikhlas itu yang paling bawah, tingkatan yang paling bawah itu adalah orang yang menyembah atau beribadah tujuannya supaya tidak masuk neraka, terhindar dari neraka. Betul kok geni enggak terus nyemara dibakar pirang tahun atau selawasi lagi tak sholat. Biar orang betul neraka. Niku ikhlas, tapi kelas yang paling bawah. Terus ada ikhlas yang kategorinya kategori menengah. Yang di atasnya itu apa? Ikhlas yang moyak swarga. Yang sebelum swarga ketemu itu dari itu belum orang mikir sembarangan deh mumet-mumet ben swarga. Lah itu ikhlas ya, kategori yang kedua. Meskipun neraka atau surga itu adalah makhluk yang diciptakan Allah, tapi kita kalau namanya supaya terhindar dari surga, masuk surga, terhindar dari neraka atau masuk surga, itu masih dihitung ikhlas. Karena apa? Itu adalah ukhrawi. Gitu. Jadi jenisnya akhirat. Akhirat itu kan tidak kelihatan. Kita mau yakin terhadap sesuatu yang tidak kelihatan, itu apa? Sehingga itu dihitung ikhlas meskipun bukan murni karena Allah, tapi kelasnya ya kelas, itu kelas yang paling bawah atau kelas. Nah, yang dimaksud dalam ayat ini itu adalah ikhlas yang betul-betul karena Allah. Jadi tidak mengharapkan imbalan apa-apa, itu adalah ikhlas biasanya. Ikhlas itu kalau tidak mengharapkan imbalan apa-apa. Kita ibadah tidak mengharapkan imbalan surga atau tidak mengharapkan imbalan dijauhkan dari neraka, itu ikhlas. Jadi karena nah, yang tidak ikhlas itu kalau kita beribadah karena motifnya atau pengharapan kita itu hanya sekedar duniawi. Contohnya misalnya, wah, nyong tak milih sholat jamaah di masjid, ben dianggap alim baru wong kampung. Nah, ben dianggap ape. Nama baik itu adalah dunia. Sehingga kalau namanya karena itu bukan ikhlas. Atau misalnya lainnya, wah nyong tak sholat duha, ben rezeki ini lancar. Rezeki itu dunia apa? Dunia. Sehingga nopo, karena dunia itu bukan ikhlas. Sehingga kalau nama ibadah, entah itu tadi kita sholat duha atau mau waqiah, kok tujuannya duniawi biar rezeki lancar, ya sudah juga jadi tandingan akhirat. Ya udah separuh akhirat kalau Gusti Allah hanya dikasih rezeki ini lancar sudah. Besok jangan nagih di akhirat. Karena apa? Karena kita oleh ibadah karena biar rezeki ini lancar. Nah itu. Maka mulai di dunia ini yang penting kan. Kalau kita misalnya senang sholat duha, sudah sholat duha lillahi. Meskipun nanti di situ kita minta apa dibukakan pintu rezeki, tapi bukan kita sholat duha biar rezeki ini lancar buat. Kita mau coba waqiah biar rezeki ini buat. Karena kalau kita ibadah motifnya itu nanti ganjarannya hilang di dunia. Jadi mukhlis itu adalah orang yang ikhlas. Dan orang yang ikhlas itu karena hanya yang penting Allah Ta'ala, tidak mendengarkan, tidak menganggap omongan makhluk itu HP WL. Jadi misalnya, biasanya kan ya, wong liya manusia yang lain tidak senang. Ini gawane nafsu, gawane syahwat. Wong liya itu gak senang ana wong kancane itu luwih apik daripada dhewe. Kan gawane nafsu kan betul. Sehingga nek ana wong kok luwih apik dari dhewe, itu biasanya nek apik biasanya diomong. Elek mulai tambah diomong. Jadi orang sergap ning masjid, ini kan mesti harus ngomong, wah kayak gaya pada saat dengar atau orang ning masjid, ini mana tadi? Nek orang tahu di masjid,
Sehingga awake dhewe laku apik yo salah, nopo meneh laku. Nah, ikhlas itu kalau kita amal ibadah kita tidak usah mendengarkan omongan orang. Karena apa? Kita yang penting lillahi ta'ala. Jadi kita biasanya atau belum ngaji. Kok orang sih mau wis jadi itu ikhlas itu. Karena kalau kita masih mendengarkan omongan orang lain, berarti ikhlas itu perlu diuji lagi. Jika dulu itu ada orang yang tobat, orang tahu nih sholat, orang tahu nih sholat di masjid, terus mulai sholat di masjid nggak berjamaah. Hari pertama nggak berjamaah, wah, tombol tumben sama kali jamaah, ini apa yang ternyata di belakangnya itu wis ono kayak pencitraan tahun politik kayak itu saat aku ini soal Pak Yai kulo ini ini ahli maksiat saat ini aja untuk kulo tobat malah kali jamaah kuliah ini tinggi jadi malah diomong ngeten Pak Yai ini gue enteng sampai asing tenang Pak gue orang usah belum omongan itu kayak keser pripun Pak kayak keser meskipun dijak tetap tulisannya komel lain tetap terserah berubah tulisannya welcome. Jadi aja mas apapun ibadah kita tidak usah peduli dengan omongan orang. Jadi misalnya dia tahu dari jamaah terus serut jamaah orang tahu baru ngaji serut ngaji itu kok ngomong ini terus tidak usah dengar. Itu biasanya saudara positif terus saudara kok akeh kok orang yang pakai gaya pencitraan gue terus dikubris. Karena ikhlas itu luar biasa. Ikhlas itu kadang dohiri, ini kurang berjanji, utawa salah, utawa sikit. Tapi itu baginya itu akhirnya pasti akan berbuah. Jadi misalnya jadi nama, meskipun sikit, tapi karena ikhlas itu buahnya besar. Maka dulu itu pernah ada orang itu punya cita-cita, wah, tentang buku duit, gawe sodako. Akhirnya buku duit pun terkumpul. Uang yang digunakan untuk sedekah. Saya inginnya sedekah ini betul-betul diterima oleh orang yang betul-betul membutuhkan. Akhirnya dalu-dalu itu keliling. Nah di situ ketemu seorang perempuan tertidur di pinggir jalan. Akhirnya nopo duitnya itu diletakkan di sebelah wong niku. Wah, pun terus kan. Paginya wong kaku geger. Wah kae itu yang biasanya menjajakan dirinya profesi ini pelaku kan ini baru itu duit wah makanya kan sadar semua kayak sana waduh nyampuin saudara jadi saudara nih gini pelacur waduh iya salah sasaran menurut dia itu salah sasaran mana tak buka duitnya ini salah sasaran wah itu sudah terkumpul malamnya keliling lagi di tempat sasaran akhirnya ini dia ngelambini bawa turun di pinggir jalan wes itu dua meter mesti dipelacur mangan Pak akhirnya kita terus balik saya sebelum kamu geger mulai wah kayak sih biasanya nolong begitu duit wala salah sasaran mulai akhirnya tekad yang ketiga kali saya harus mengulang lagi harus tetap akhirnya pun terkumpul begini ono wong tua kayak melaku wong tua bawa tempat mah. Nah, terus akhirnya apa? Ujuk-ujuk juga kita yang ujuk banyak benar tak pakai duit ini tinggal mah. Sisa wong kamu ternyata geger mulai. Wah, ternyata kayak wong tua sugih medhit malah untuk duit. Salah sasaran. Wah, akhirnya bagi itu nek sedekah mesti ben jelas dititipke bae itu mau ya. Salah sasaran terus. Akhirnya sedekah dititipke itu. Nah, ternyata beberapa tahun setelah itu enten ulama kakak beradik di kota itu. Nah terus piyambake baru ngaji. Pas baru ngaji, dua ulama itu cerita. Nek biyen ibu ini pernah jadi pelacur untuk biaya pondok. Biaya ngaji ini. Suatu malam ibu ini merasa dosa, mosok nganyangoni anak pondok nggo duit haram. Terus akhirnya dengan pengiran. Ya Allah, nek jenengan paring kula rezeki sing cukup dalem niki. Kula janji mboten ajeng mati. Sejak itu, nggih. Terus ternyata itu niku sanu entuk sedekah sing turu ini salah sasaran niku kan. Akhirnya
akhirnya duit itu gawe nyaloni anaknya, terus profesi di pasar jadi enggak gitu. Nah terus ada sing kemudian kita duit sing nyong sing biyen kita kene lho itu kae. Alhamdulillah saiki iso dadi mana dadi ono ulama loro gede pinter mergo baru kae duit sing biyen tak sedekah. Oh. Nah terus enak tiang meninggal. Tiang itu meninggal tiang sugih. Tiang sugih meninggal. Lah ketika meninggal sugih itu piyambak itu melu lewat ketika lewat itu nang sing cerita iki sing mati mantan kali. Tapi pernah ketika suatu malam keturun di pinggirku. Nah, sakjroning dulu ya Allah nek jenengan paring kula rezeki sakniki, kula berhenti jadi maling. Yakin gitu. Ternyata tani-tani itu setelah itu dia gunakan uangnya untuk bisnis terus jadi orang kaya, jadi orang kaya. Kemudian terus ini duit sing dia tak surga, kok sing tak kira salah. Lah, terus lewat kampung sing sugih medhit iki, Mbak. Ternyata dia mati. Lah, terus wong kampung itu cerita. Iki biyen wong medhit, tapi suatu malam niku ketemu karo cah nom. Cah nom itu ujug-ujug ngene. Padahal cah nom itu penampilannya tidak lebih baik dari dia. Duit sing dikai kuwi ora sepiro dibandingin karo bondo. Berkah orang kaya ini diberi uang oleh orang lain. Terus ada ngomong sing sugih ora sepiro, tapi dimeni wong nyong sing sugih kaya ngene kok malah medhit ora karuan. Akhirnya Pak sadar, setelah malam itu dia diberi orang, kemudian sadar tidak lagi jadi orang yang dipikir. Nah, saiki mati tapi dalam keadaan bukan orang yang dipikir. Sehingga sing kaya itu ya. Yang baik terus dikira bahasa yang pernah. Ini baru kayak ikhlas itu kadang neng dohiri kita salah. Kadang banyak omongan orang, tapi di akhirnya itu buahnya luar biasa.